Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 9. Baik, kali ini Bapak Pak Kusyanto akan memaparkan materi pelajaran matematika mengenai kesebangunan. Di sini ada definisi. Pengertian kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Nah, dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan simbol notasi sama dengan, ya. Nah, ini dengan simbol notasi sama dengan. Selanjutnya, dua bangun datar dikatakan sebangun memiliki beberapa sifat. Di antaranya, perhatikan di sini ada dua bangun datar yang sebangun, bangun A, B, C, D, dan bangun K, L, M, N. Ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, sifat-sifat yang pertama yaitu pasangan sisi-sisi yang bersesuai mempunyai perbandingan nilai yang sama. Berikut, sisi AD ya, AD ini sama dengan sisi KL, maaf KN, ya KN. Jadi merupakan AD berbanding KN, sehingga 3 berbanding 6, nilainya adalah 1/2. Selanjutnya sisi AB ini sama dengan sisi KL, merupakan perbandingannya AB berbanding KL. Karena sisinya bangun yang pertama 3 cm dan sisi bangun yang kedua 6 cm, maka di sini perbandingannya 3 berbanding 6. Hasilnya adalah 1/2. Sisi yang ketiga adalah BC. BC ini sama dengan LM, ya. Sehingga perbandingannya BC berbanding LM. 3 berbanding 6 sama dengan 1/2. Yang keempat itu sisi CD ini sebangun dengan MN, ya. Sisinya. Sehingga perbandingannya CD berbanding MN 3/6. Sehingga hasilnya 1/2. Nah, dari uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa AD berbanding KN, AB berbanding KL, dan BC berbanding LM, CD berbanding MN. Itu sifat yang pertama, yaitu pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingan nilainya yang sama. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A yang ini sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya, nah, perhatikan contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada soal, Gilang memiliki tinggi badan 150 cm. Gilang kemudian berdiri pada titik yang jaraknya 10 cm, 10 meter dari sini, ya. Dari suatu gedung. Ujung bayangan dari Gilang berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Nah, jika panjang bayangan Febri yaitu 4 meter, maka tinggi gedung itu berapa? Nah, perhatikan gambar soal di sini. Soal yang pertama, ya. Ini tinggi gedung yang ditanyakan.
ini ada segitiga A, B, dan E, dan segitiga A, C, dan D. Ya, ada dua segitiga. Dari prinsip kesebangunan, maka bisa didapatkan bahwa EB ini berbanding dengan DC dan AB berbanding dengan AC. Sehingga dimasukkan pada rumusnya 1,5. Nah, ini dapat dari mana 1,5? Dapat dari tinggi badan Gilang, yaitu di sini 150 cm. Diubah ke dalam bentuk meter, berarti 1,5. Berbanding DC. DC itu adalah tinggi gedung yang akan kita cari. 4 ini adalah jarak AB. Dan 10, BC 10 dijumlahkan. Jadi 4 berbanding 14. Sehingga tinggi gedung dicari 1,5 dikali 14 dibagi 4. Terjadi perkalian silang ya. 1,5 dikali 14, DC dikali 4. DC-nya berarti ini jadi pembagi ya. 4 itu pembaginya untuk mencari DC. Nah, sehingga diperoleh DC itu 5,2,5 meter. Maka kita ketahui hasilnya tinggi gedung DC itu adalah 5,25 meter. Lanjut. Nah, ini contoh soal yang kedua. Di sini perhatikan ada dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS ya. Berdasarkan bangun persegi panjang ABCD dan PQRS di atas, ini merupakan sebangun. Sehingga hitunglah A berapa panjang PQ, yang ini yang ditanyakan, dan B berapa luas dan keliling persegi panjang PQRS. Kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, perbandingan sisi AB dengan AD. AB dengan AD ya. Dan sisi PQ berbanding sisi PS. Sehingga diperoleh PQ berbanding PS sama dengan AB berbanding AD. PQ yang akan kita cari ya berbanding PS-nya 6. Di sini diketahui dari gambar soal nomor 2, 6. PS-nya 6 panjangnya. Selanjutnya AB panjangnya 16 dan AD panjangnya 4. Ya. Sehingga PQ sama dengan 16 dikali 6 dibagi 4. 16 dikali 6, 96, dibagi 4, hasilnya 24 cm. Sehingga diketahui panjang PQ yaitu 24 cm. Berarti panjang ini 24 cm ya. Yang kedua, mencari luas dan keliling persegi panjang PQRS. Sebagaimana yang telah kalian pelajari waktu kelas 7, yaitu luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Maka diperoleh di sini panjangnya yang tadi kita cari yang poin A, panjang PQ. PQ-nya 24 dan panjang PS-nya, lebarnya dari persegi panjang itu 6. Sehingga 24 dikali 6 hasilnya 144 cm persegi. Nah, untuk luas satuannya jangan lupa pakai persegi atau pangkat 2. Selanjutnya kita mencari keliling persegi panjang. Nah, rumus keliling persegi panjang karena di sini ada dua panjang yang sama dan lebarnya ada 2, ya, maka rumusnya 2P dikali 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar rumusnya. Sehingga di sini keempat sisinya dijumlahkan. Kalau kalian mencari keliling berarti sisinya semua dijumlahkan. Sisi PQ, QR, RS, dan SP. Itu dijumlahkan hasilnya 60 cm. Nah, itu adalah untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, demikian pembahasan materi kesebangunan dan contoh soal yang Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan untuk sebagai latihannya, kalian kerjakan soal modul halaman 27, latihan 2 nomor 2 dan 5. Ya, kalian tetap semangat, selamat bekerja, jangan lupa jaga kesehatan, jauhi kerumunan dan selalu pakai masker jika berpergian.
Selamat mengerjakan tugas, nanti dikumpulkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.